Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bapak-bapak juga selamat siang. Karena yang pertama nampak oleh laki-laki itu Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru sekolah dasar negeri 006 Balai Darussalam dan Bapak pemateri Muslimin SPD dari SMP Negeri 3 SMP Negeri 1 Balai Darussalam yang kami hormati dan kami hormati. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Muslimin tentang diseminasi penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang mana beliau ini adalah calon guru penggerak. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Kepada Bapak Muslimin, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Siang ya. Tapi semangatnya harus selalu pagi ya. Baik, pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang bertugas di sini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan aksi nyata kami, yaitu tentang penerapan budaya positif baik itu di dalam ruang kelas maupun di lingkungan sekolah. Tugas ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata kami yang harus kami lakukan untuk menuntaskan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik, sebelumnya kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, yaitu Muslimin SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hulu dan bertugas di SMP Negeri 1 Balai Darussalam. Baik, sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah mendengar istilah budaya positif. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi budaya positif ini adalah budaya di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas yang nilainya positif. Jadi melalui budaya positif ini diharapkan akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga anak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan hati yang senang, perasaan yang aman, sehingga bisa mengikuti pembelajaran baik di dalam kelas maupun bisa bertingkah laku di lingkungan sekolah sesuai dengan budaya-budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini Bapak Ibu,
ada beberapa hal yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian juga posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, misalkan Ibu Daulika menggenggam sebuah cincin di tangannya. Kemudian ibu yang di samping namanya siapa, Ibu? Ibu Yalin. Bagaimana cara ibu untuk membuat Ibu Daulika membuka genggaman cincinnya? Apa saja yang terbayang oleh ibu cara ibu lakukan untuk membuat Ibu Daulika membuka genggaman tangannya? Atau dari Pak Hamid, menurut Pak Hamid apa yang terbayang? Bagaimana cara yang akan Pak Hamid lakukan untuk membuat Ibu Daulika membuka genggaman tangannya? Ada banyak cara, salah satunya digelitik. Baik. Ada yang lain? Dengan paksa. Bisa. Dipaksa dibuka tangannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kasih uang, Pak. Disogok, Pak ya? Enggak. Oh, terbuka. Ya, kalau menggenggamnya pakai tangan kiri, nah, kanannya ngambil ambil. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, kalau tadi mungkin Ibu Daulika kalau yang digenggamnya cuma kertas kosong, mungkin ya akan dengan sadar Ibu buka sendiri. Tapi kalau yang Ibu genggam adalah cincin emas yang sangat berharga, tentu itu akan Ibu disiplin memegangnya, jangan sampai diambil orang. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan universal yang digunakan untuk pendidikan Indonesia sebagaimana pada kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengetahui, dan yang perlu kami tambahkan untuk nilai-nilai kebajikan universal ini, itu nilai-nilai yang tidak terbatas oleh suku, agama, ras maupun bangsa. Jadi nilai-nilai ini berlaku dimanapun kita berada. Contohnya tolong menolong, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku di mana saja, baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia atau di luar negeri ataupun di daerah Jawa, di daerah Medan. Nilai-nilai tolong menolong itu adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Baik, selanjutnya dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita juga perlu memahami tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir restitusi.
Teori motivasi ini yaitu ada 3 motivasi yang mendasari pada perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, saya bertanya, apa yang membuat Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Ibu Puji? Ibu Puji? Iya, Pak. Ibu Puji, apa yang membuat Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Karena yang membuat alasan Ibu, kenapa Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Apa karena takut dihukum oleh Pak Kepsen? Tidak. Atau kalau yang datangnya awal dapat reward? Enggak juga. Berarti karena tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk hadir tepat waktu, Bapak Ibu ya. Tetapi untuk anak-anak mungkin motivasi ini perlu kita pahami. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak kita dia mengerjakan tugas piketnya karena supaya tidak dihukum oleh wali kelas misalnya. Itu bisa menjadi motivasi dia untuk bekerja menjalankan tugas piketnya. Atau dia mengerjakan PR, karena kalau tidak mengerjakan PR nanti sama ibu gurunya atau bapak gurunya dihukum. Itu perlu kita pahami. Itu juga bisa menjadi salah satu motivasi anak itu bertindak. Nah, motivasi ini biasanya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan, maka dia akan bertanya-tanya dalam dirinya. Kalau misalkan ibu memberikan dia tugas atau ibu memerintahkan dia untuk berpakaian rapi, dalam hatinya mungkin akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Jadi orientasinya hukuman. Jadi misalkan kalau kita guru disuruh mengikuti upacara bendera, nanti kalau saya tidak datang, apakah akan dihukum? Kalau nggak dihukum ya udahlah, nggak usah datang. Itu bisa menjadi salah satu dari motivasi perilaku manusia. Yang tadi motivasi yang pertama tadi itu berlaku secara eksternal, Bu ya. Jadi perlu saya ulangi lagi, untuk motivasi ini ada yang sifatnya eksternal yang datang dari luar, dan ada yang motivasi internal berasal dari dalam diri. Nah, untuk yang kedua motivasinya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalkan anak kita rajin tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah, karena misalkan nanti bapak ibu gurunya misalkan menjanjikan ke anak-anak ibu yang datang tepat waktu nanti dapat bintang misalkan, atau nanti dapat poin. Atau untuk anak-anak ibu yang sudah mengerjakan tugasnya, ibu kasih hadiah. Berarti motivasi anak itu untuk menjalankan tugasnya karena adanya mengharapkan imbalan. Ya, Bu. Jadi dua motivasi tadi, baik itu hukuman ataupun penghargaan, itu motivasi yang datangnya dari luar, dari orang lain. Nah, yang ketiga, inilah yang kita harapkan ada pada diri kita semua, diri kita sebagai guru dan diri murid-murid kita di sekolah, yaitu motivasi kita berperilaku karena untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan kita sebagai guru
walaupun tidak diinstruksikan untuk membuat modul ajar, tapi karena ini tanggung jawab, maka kita kerjakan. Misalkan kepala sekolah tidak ada, nanti yang belum menyelesaikan akan dipotong gaji misalkan. Tidak ada hukuman seperti itu. Atau siapa yang selesai nanti ada dikasih bonus. Nah, walaupun tidak ada hal-hal seperti itu, tapi kalau kita itu merasa ada tanggung jawab kita, maka akan kita lakukan. Begitu juga harapan kita yang ada pada diri murid-murid kita. Bagaimana murid-murid kita berpakaian rapi, datang tepat waktu, menjalankan tugas piketnya, menjaga lingkungan, itu karena merasa itu adalah supaya menjadi diri mereka yang mereka inginkan, diri mereka yang bertanggung jawab terhadap tugas piketnya, terhadap PR-nya, ataupun menolong orang lain, atau menjaga kebersihan. Jadi nilai-nilai seperti itu yang kita harapkan ada pada diri murid kita, yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri. Jadi ketika anak ini naik kelas, kemudian naik ke SMP, motivasi itu tetap ada pada diri mereka. Nah, yang tadi dalam menerapkan disiplin positif, mungkin Bapak Ibu kita semua pernah memberikan hukuman kepada murid, ya Bapak Ibu. Hukuman ini bersifat tidak terencana Bapak Ibu. Misalkan kita piket, kemudian ada anak yang datang terlambat, spontan saja kita memberikan hukuman. Yang terlambat truk sampah, itu adalah hukuman. Yang terlambat harus keliling lapangan, itu adalah hukuman. Ya Bapak Ibu. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari guru ke murid saja. Murid tidak tahu nih ketika dia terlambat apa ya hukuman yang akan dia dapat. Jadi hukumannya suka-suka hati guru saja. Nah, selain hukuman ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati. Ini bedanya hukuman Bapak Ibu. Jadi kalau sudah disepakati, artinya di dalam kelas misalkan ibu sebagai wali kelas sepakat bersama murid yang tidak piket itu konsekuensinya apa? Bukan hukuman jadinya bahasanya. Mungkin sama, tetapi karena ini sudah disepakati, murid juga sudah tahu ketika saya tidak piket, maka konsekuensinya saya harus piket 2 kali lipat misalnya. Ketika saya datang terlambat, konsekuensinya saya harus belajar di luar kelas misalkan. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kalau misalkan anak datang terlambat, mungkin pertama kali ya udah boleh masuk. Tapi kalau udah sering berkali-kali, kan udah ada nih Bapak Ibu datanya kan. Nah, disinilah kita berikan konsekuensinya. Bisa saja langsung ke pemanggilan orang tua yang pertama ataupun yang lainnya sesuai dengan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, pada disiplin positif ini diperkenalkan cara baru dalam menerapkan disiplin positif, yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau pada restitusi itu murid sendiri Bapak Ibu yang punya inisiatif
untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tugas kita, tugas guru kepada murid hanya menyampaikan. Nah, ini nanti kita bahas proses restitusi. Jadi pada restitusi ini intinya ada kolaborasi antara guru dan murid yang membantu murid untuk berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka sendiri yang berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah mereka buat. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas sudah pernah membuat peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas belum, Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang ditekankan pada kami di modul 1.4 yaitu untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di sini bisa kita lihat untuk pertanyaan pertama, mengapa kita membuat peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Misalkan kalau saya buat peraturannya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan peraturan Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan yang ada pada aturan tersebut itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Untuk menjaga kebersihan. Kemudian kalau contohnya di sini menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, ya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai seperti keselamatan atau kesehatan ini itu yang disebut suatu keyakinan. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Selanjutnya untuk pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak Bapak Ibu ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini misalkan contohnya jagalah kebersihan sekolah ya, ataupun sayangi teman dan gurumu, atau hormati gurumu. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini sifatnya universal. Jadi keyakinan ini bisa kita jabarkan lagi menjadi beberapa peraturan. Misalkan perhatikan guru ketika mengajar di kelas. Berarti kan kita harus menghargai guru. Atau salam ketika berjumpa dengan guru. Itu maknanya nilainya masih sama Bapak Ibu, masih menghargai guru. Jadi dari peraturan-peraturan yang tadi Bapak Ibu buat selama ini, alangkah baiknya dibuat nilai-nilai keyakinan dari semua peraturan itu. Kalau misalkan kita punya 10 peraturan, kalau kita kerucutkan menjadi keyakinan kelas, mungkin bisa jadi hanya 5 atau 6 keyakinan. Dengan sedikitnya keyakinan ini, maka akan lebih mudah anak untuk menghafalnya, Bapak Ibu. Untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah selama ini, kalau peraturan Bapak Ibu yang buatnya Bapak Ibu atau bersama anak, atau Ibu buat sendiri baru Ibu tempelkan di kelas bersama anak Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas, bukan aturan. Baik. Jadi sama juga dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini dibuat bersama murid. Dibuat bersama murid dengan mempertimbangkan semua masukan-masukan dari murid. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Dari murid A misalkan, ini Bu, misalkan dilarang membuang sampah,
kita buat dulu. Dilarang terlambat, kita buat dulu. Dilarang mencoret-coret dinding, kita buat dulu. Dari biasanya pikiran anak itu kan taunya yang simpel-simpel saja Bapak Ibu kan. Dilarang ini, dilarang itu. Nah, pada budaya positif nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu harus menggunakan kalimat-kalimat yang bernada positif. Jadi kalimat-kalimat seperti dilarang, jangan, itu diusahakan untuk dihindari, Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari kalimat-kalimat yang sudah berubah menjadi bentuk positif, nanti Bapak Ibu kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Misalkan dari yang kerjakanlah tugas piket sebaik mungkin, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini kan kalau kita buat keyakinan, masih satu keyakinan, yaitu bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kenapa kita tidak buatkan bertanggung jawab saja? Jadi segala macam tindakan yang mencerminkan keyakinan bertanggung jawab, nanti itu yang akan kita gunakan ke depannya pada segitiga restitusi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita ketahui dari murid-murid kita, yaitu tentang kebutuhan dasar. Karena kita juga manusia, Bapak Ibu manusia, anak-anak kita juga manusia, maka kebutuhan dasarnya sebenarnya sama. Yang pertama, kebutuhan dasar kita adalah untuk bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, dalam menerapkan budaya positif tadi, di sini ada 5 peran yang bisa Bapak Ibu terapkan. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini diterapkan dengan memberikan hukuman untuk mempercepat penyelesaian. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bernada menyakiti, misalkan kenapa kamu terlambat? Sambil ibaratnya nunjuk-nunjuk dengan nada yang keras, dengan sedikit emosi, kemudian ya sudah, karena kamu sudah terlambat, kamu keliling lapangan, atau karena kamu tidak mengerjakan tugas, kamu keluar dari kelas Bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi intinya dari sini dia menggunakan bahasa-bahasa yang menyakiti apakah fisik anak ataupun perasaan anak. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini mungkin kita sering melakukannya, termasuk saya. Kadang kalau ada anak yang berbuat masalah, sering kita berkata, kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, sudah susah payah menyekolahkan kamu, tapi kamu di sekolah malah berbuat masalah. Nah, bahasa-bahasa seperti ini berarti peran yang kita ambil itu sebagai untuk membuat ada rasa bersalah pada diri anak. Nah, dampaknya ini berdampak Bapak Ibu pada diri anak. Murid akan merasa tertekan seperti ini dan amalannya bisa dapat menyakiti. Jadi mungkin saat itu dia tertunduk, tapi di luar itu nanti dia akan merasa minder, rendah diri. Ya Bapak Ibu.
Selanjutnya posisi sebagai teman. Posisi ini tidak menyakiti. Jadi kalau ada murid yang berbuat salah, bahasa kita santun, artinya kita senyum terhadap anak tersebut, kemudian tolonglah jangan berbuat masalah lagi, ya. Jadi bahasa-bahasa kita seolah-olah kepada teman lah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dampaknya kalau kita terlalu menjalin peran sebagai teman dengan murid, nanti dia akan merasa tergantung sama kita, atau hanya patuhnya sama kita saja. Bapak Ibu pernah dekat dengan satu anak, ketika dengan ibu dia baik, tapi dengan guru lain karena mungkin dia merasa bukan temannya, dia jadi tidak baik. Jadi dia baik hanya pada guru yang dianggap teman juga, karena kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi ketika dengan guru lain beda lagi sifatnya. Seperti itu ya untuk posisi teman. Nah, yang ini pemantau, tugasnya kita hanya mengawasi perilaku murid saja, ya. Yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku anak tersebut. Jadi kita tulis saja ini yang apa, misalkan kita guru piket datang, kamu terlambat ini kita tulis, nanti kita laporkan. Kalau kita guru piket, kita laporkan kepada wali kelasnya, atau kalau wali kelas nanti sampaikan ke kepala sekolah misalkan. Dan yang terakhir yaitu manajer, Bapak Ibu. Jadi manajer ini mempunyai posisi sebagai teman, ia juga sebagai pemantau, ia juga. Jadi pada tiga posisi yang tadi itu menggunakan bahasa yang lembut, yang ramah, kemudian bahasa-bahasa yang positif, dan juga pada manajer ini menekankan pada kemampuan membuat konsekuensi. Namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Itu 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa jadi bacaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, bisa Ibu lihat posisi kontrol guru ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di situ ada beberapa kriteria bagaimana kalau guru penghukum itu dalam berkata, berbuat, dan hasilnya atau dampaknya apa. Nah, pertanyaan selama ini posisi yang sudah kita jalani seperti apa? Nah, ini jadi renungan saja. Dan dari kelima posisi tadi, yang terbaik adalah seorang manajer. Tetapi dari posisi teman, pemantau, dan manajer itu posisi yang semestinya kita lakukan. Karena kalau kita mengambil posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu akan menyakiti perasaan murid. Jadi budaya positifnya tidak tercapai. Nah, akhir dari penjelasan kita tadi dari awal sampai yang posisi kontrol guru Bapak Ibu adalah segitiga restitusi.
Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah mengisi PMM kemarin ada Bu ya, segitiga restitusi. Nah, penjelasannya apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama dari yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kemudian kedua yaitu validasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini balik kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya terlewat menjelaskan. Segitiga restitusi ini kita pakai ketika ada pelanggaran disiplin. Jadi misalkan hari kita sedang piket atau kita sebagai wali kelas mendapatkan ada anak yang melanggar disiplin, misalkan dia berkelahi misalkan, atau mencoret-coret buku temannya. Ini untuk kasus pertama ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya memang tidak ada masalah, kemudian kok tiba-tiba si anak berbuat masalah. Nah, jadi yang pertama kali adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini harus ada kolaborasi antara guru dan murid, berbicara secara akrab, secara dekat, dengan penuh kasih sayang Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menjalankan ini. Dalam hal ini guru bisa berkata selain dengan basa-basi yang lain sebelumnya untuk membuka pembicaraan, untuk berkomunikasi, mendekatkan diri dengan murid. Ada kata-kata inti yang perlu Bapak sampaikan untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, bisa saja berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau kamu berbuat salah, ya memang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi dengan ini anak akan merasa bukan berarti saya boleh berbuat salah, tapi ya kita manusia memang tidak lepas dari berbuat salah ya Bapak Ibu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bahasa-bahasa itu akan menstabilkan identitas anak. Kalau identitas anaknya sudah stabil, dia tidak merasa artinya takut lagi karena sudah berbuat salah, maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Validasi kebutuhan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, setiap tindakan manusia itu pasti memiliki alasan dan tujuan. Begitu juga anak misalkan yang suka mengganggu temannya, pasti dia punya alasan kenapa dia suka mengganggu temannya. Kemudian ada anak yang datang terlambat, kita sebagai guru perlu tahu kenapa dia datang terlambat. Jadi jangan selalu menghakimi setiap anak yang datang terlambat karena memang anaknya malas. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ada saja alasan-alasan yang membuat dia terpaksa untuk datang terlambat. Nah, pada segitiga restitusi yang kedua, ini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan anak yang datang terlambat tadi, bisa saja dia tidak usah masuk lah. Daripada datang aku terlambat, mending gak usah sekolah aja, mending bolos aja. Ya, jadi
ada hal positif dalam setiap tindakan yang dilakukan anak. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini bahasa-bahasa yang perlu disampaikan untuk memvalidasi kebutuhan anak. Apa yang penting bagi kamu? Anak berantem, mungkin dia entah menjaga harga dirinya karena dia diganggu, makanya dia memukul kawannya, atau mengganggu, atau dia berantem karena dia dipalak misalnya. Jadi pasti ada kebutuhan yang dia ingin penuhi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita memvalidasi kebutuhan, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tahu alasan dia berbuat apa, kemudian kalau sudah stabil emosinya, kemudian kita tahu alasan dia berbuat itu apa. Nah, langkah terakhir yaitu kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas tadi, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kita buat. Misalkan ada anak yang tidak piket, kita sebagai wali kelas kita panggil, kenapa tidak piket gitu kan. Mungkin ada alasannya, entah dia buru-buru karena ibunya udah menjemput, makanya saya buru-buru pulang karena ibu saya sudah menjemput. Nah, kita balikan lagi, apa nilai yang kita percaya di kelas ini nak, yang sudah kita buat? Apa yang kamu ulangkan misalkan? Bertanggung jawab Bu, misalkan seperti itu jawaban anak. Berarti dia menyadari apa yang dia lakukan itu adalah bentuk tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Atau ada anak yang berantem dengan teman kelasnya, kita balikan lagi ke keyakinan kelasnya. Misalkan harus saling kasih mengasihi, berarti tindakan itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah Bapak Ibu buat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ini bisa kita skip. Sudah berapa menit Pak Amit? 38. Hah? 38. 38. Baik Bapak Ibu ya, sebetulnya untuk tugasnya itu 1 jam. 1 jam, jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin dengan sedikit pemahaman dari saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Ada Pak. Izin Pak Muslimin. Dari yang kami dengarkan tadi, kami menangkap bahwa kita sebagai guru seolah-olah ingin membesarkan rasa kebebasan pada diri anak, seperti itu. Jadi apakah nanti tidak berdampak kepada kepribadian yang melampaui batas? Nah, itu yang kami khawatirkan Pak, dengan cara kita memberikan konsekuensi pun itu tadi. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hamid atas pertanyaannya. Dapat saya simpulkan, pembelajaran pada kurikulum Merdeka sesuai dengan namanya itu memang diambil dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk memerdekakan murid. Bahkan bahasa yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada murid. Itu bahasa yang memang tertulis di kurikulum Merdeka. Tetapi makna dari menghamba pada murid
adalah kita sebagai guru adalah seorang fasilitator. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Jadi ya seperti itulah orang kita sebagai pendidik yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan murid. Kalau dianalogikan, kita ini sebagai seorang petani, Bapak Ibu, dan anak murid kita itu misalkan adalah benih jagung atau benih padi yang harus kita besarkan. Jadi tugas kita sebagai seorang petani, sebagai seorang pendidik adalah menyiapkan lingkungan yang baik tentunya. Menyiapkan lingkungan yang baik supaya padi tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Setelah lingkungannya baik atau tanahnya sudah subur, tentu kita juga tidak berlepas diri. Selalu ada proses selanjutnya seperti menyemprot, membuang hama, membuang rumput. Jadi pekerjaan-pekerjaan itulah yang dibebankan atau menjadi tugas tanggung jawab seorang guru. Jadi kembali lagi bahwa makna kebebasan pada murid ini artinya murid itu bebas mengatur dirinya sendiri dan kembali kepada disiplin positif tadi. Merdeka dia, tetapi tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Bebas dia, tapi tidak mengganggu bebas orang lain. Dia punya hak, tapi hak dia ini tidak mengambil hak orang lain. Jadi bisa dilanjutkan, pamit. Ya, Mungkin kurang menjawab. betul, yang Bapak sampaikan sudah menjawab Pak, tetapi yang terjadi di lapangan itu Pak, ketika kita memiliki anak yang begitu jiwanya merasa pede betul dari atas rata-rata, yang ada dia menguasai sehingga yang lain tuh tidak merdeka. Itu satu, karena dia selalu ingin dilebihkan perhatian begitu Pak. Baik, itu balik lagi ke, menurut saya ada pada kebutuhan manusia. Jadi kalau kita sebagai manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar, salah satunya kebebasan. Ya kita saja sebagai manusia pengennya bebas, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintah, bisa berbuat sesuka hati. Itu saya rasa kebutuhan dasar manusia. Tetapi balik lagi, adanya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun murid sesuai kodratnya, untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Jadi memang peran kita adalah menuntun murid. Jadi kalau ada anak yang misalkan hidupnya terlalu bebas, maka balik lagi kita harus bisa menuntun anak tersebut. Karena dalam pemahaman yang saya pahami, bahwasanya manusia itu memang tidak terlahir seperti kertas kosong. Jadi manusia itu terlahir memang sudah diwariskan, dikodratkan dengan sifat-sifat tertentu. Jadi peran kita sebagai pendidik itu adalah kalau ada sifat negatif itu yang coba kita tahan, artinya coba kita hilangkan. Dan kalau ada sifat positif itu yang coba kita kuatkan. Jadi itulah gunanya pendidikan, Bapak Ibu. Misalkan kalau seorang anak
lahir dan hidup sendiri di hutan, tidak ada proses pendidikan, seperti itulah yang akan terjadi. Dia bisa saja makan apa saja, tidak ada aturan, tidak ada keyakinan yang dia miliki. Seperti itu, Pak Amit. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi? Masih ada 15 menit lagi. Silakan Ibu Puji, Pak Midun. Iya. Ini saya termasuk guru yang membuat anak itu membuat orang merasa bersalah. Saya salah satunya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara menjadi seorang guru yang sesuai, yaitu manajer ya. Iya, betul. Nah, sedangkan dalam satu kelas itu permasalahan sebanyak itu, muridnya sebanyak itulah permasalahan yang ada. Iya kan? Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda. Dia tidak sama. Nah, bagaimana tipsnya supaya bisa mencapai menjadi seorang guru yang manajer itu? Ya, karena dia membutuhkan proses yang sangat banyak gitu. Apakah contohnya satu ini masalah, saya harus begini-begini, anak yang kedua gimana gitu, anak yang ketiga gimana gitu. Jangan tunggu Pak. Kenapa saya menjadi seorang guru yang pemarah? Saya merata, saling marah satu orang semuanya kena. Nah itu kan, itu bagaimana caranya atau tipsnya biar anak itu bisa gitu. Baik, terima kasih Pak Midun atas pertanyaannya, sungguh luar biasa. Mungkin jawaban saya tidak menjawab sepenuhnya, nanti Bapak Ibu bisa mencari referensi lain. Karena saya yakin di YouTube juga banyak tugas-tugas dari guru penggerak, mungkin dari angkatan 1 sampai angkatan 11 itu membahas materi yang sama. Baik, terkait permasalahan Pak Midun tadi, sebetulnya itu masalah yang dialami semua guru, ya Pak. Termasuk saya juga selama belajar ya, merasa seperti itu. Jadi yang selama saya lakukan selama ini, apakah salah di mata kurikulum yang sekarang? Jadi apakah peran saya sebagai guru tidak sesuai dengan harapan pemerintah sekarang? Ya, tapi kita kembali lagi, kita coba memahami dengan sudut pandang yang berbeda. Kita punya persepsi masing-masing, dan kurikulum Merdeka juga punya persepsi masing-masing dengan harapan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Tapi balik lagi, bahwasanya guru itu dituntut kreatif, Bapak Ibu, termasuk tidak hanya dalam membuat bahan ajar, modul ajar, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan ya Pak Midun ya. Jadi untuk permasalahan tadi, untuk menjadi seorang manajer memang sungguh sangatlah berat Bapak Ibu. Itu adalah harapan kita semuanya ke depannya, kita bisa menjadi seorang guru yang bisa menempatkan sebagai seorang manajer. Kalau kita kembalikan lagi, kalau kita jadi guru yang marah-marah, mau sampai kapan kita marah-marah, Bapak Ibu? Kalau kita membuat rasa bersalah, nanti yang ujung-ujungnya kita yang sakit juga, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini diajarkan kita menerapkan budaya positif. Jadi kita menangani kasus pun dengan cara yang positif. Jadi ya diawali dengan senyuman. Apapun selalu senyum dulu. Kalau langsung naik tensi Bapak Ibu, takutnya darah tinggi kambuh. Takutnya kita yang kena serangan jantung. Ya. Jadi coba kita memandang anak yang berbuat salah itu
sebagai sebuah proses pembelajaran. Jadi kalau selama ini kita membuat marah kepada anak satu kelas, padahal pelakunya satu orang tapi yang kena marah satu kelas, ditakutkan yang kena dampak juga yang merasa tidak berbuat salah mendapatkan dampaknya juga. Jadi seperti itu. Jadi misalkan ini yang berbuat salah satu orang tapi yang suruh membersihkan kelas satu kelas. Jadi nanti ada takutnya yang anak selama ini menjaga kebersihan ujungnya jadi malas juga. Takutnya seperti itu. Jadi kalau untuk menangani sebanyak anak di dalam kelas, ya itulah peran kita Pak Midun. Kita guru ini profesi 24 jam, bukan hanya 6 jam atau 8 jam di sekolah. Jadi harus ditangani satu persatu karena anak kita ini unik, Bapak Ibu. Anak kita ini punya karakternya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya yaitu unik anak kita, tidak sama satu sama yang lain dan permasalahannya juga mungkin berbeda-beda. Jadi sebagai guru, sebagai wali kelas, sepatutnya kita menangani anak satu persatu. Ya hari ini ya nggak semuanya kan bermasalah ya Pak Bu. Ya satu aja hari ini yang bermasalah. Coba kita terapkan dengan segitiga restitusi. Restitusi ini adalah langkah awal Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak bersalah, kita terapkan segitiga restitusi. Kita cari dulu alasan dia apa berbuat salah, apa kebutuhan yang belum terpenuhi, kita stabilkan identitasnya. Nah nanti setelah itu baru kita balik ke konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kali ini udah kedua kali nak mau berbuat seperti ini. Nanti kalau ketiga kali apa konsekuensinya? Ibu sampaikan dan anak pun tahu. Misalkan kalau anaknya sudah banyak kasusnya, ya ibu bimbing terakhir kali. Ini kalau kamu berbuat salah lagi, konsekuensinya orang tua kamu dipanggil ke sekolah. Jadi itu balik ke konsekuensi, tidak serta-merta pelanggaran pertama langsung dipanggil orang tua, kecuali untuk kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal. Jadi segitiga restitusi ini hanya dipakai untuk pelanggaran kedisiplinan sekolah. Tapi kalau sudah tindakan yang mengarah pada kriminal, kalau di anak SMP misalkan sudah mencuri atau tawuran atau berantem, itu tidak bisa lagi dipakai dengan segitiga restitusi. Itu Pak Midun. Iya, memang berat tugas guru itu berat Pak. Tugas guru itu memang berat. Menjadi seorang manajer itu kita harus punya senyum yang manis pada anak. Harus senyum yang manis, tutur kata yang lembut, ya, kata-kata yang tidak menyakiti. Nah, jadi budaya positif di lingkungan sekolah itu tidak membenarkan adanya marah yang berlebihan, kemudian hukuman yang bersifat fisik. Ya mungkin itu sesuai dengan tugas TPPK Bapak Ibu, penanganan kekerasan pada anak. Ya, karena memang itu sudah dibuat kesepakatannya oleh Bapak Kepala Sekolah dan sudah dibentuk ya. Iya, betul. Jadi
itulah harapan saya sebagai guru SMP kepada Bapak Ibu guru SD. Ya. Karena mendidik anak itu tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, 3 pusat pendidikan itu memang harus mendukung pada perkembangan anak. 3 pusat pendidikan itu mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Jadi 3-tiganya harus mendukung. Dan harus adanya tanggung jawab kolektif dari kita sesama guru. Misalkan kalau di SD mungkin yang masuk ke dalam kelas adalah wali kelas, guru agama, sama PJOK. Nanti kalau tidak ada budaya positif sama wali kelas, kelasnya tertib, tapi pas ngajarnya guru agama kacau, gitu. Karena takutnya sama ataupun sama guru wali kelasnya saja. Iya kan? Iya. Jadi motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi karena wali kelas, karena wali kelasnya galak, makanya anaknya diem. Nah, jadi kalau motivasi itu sudah tumbuh secara internal, jadi kepada guru siapapun anak itu akan sesuai dengan keyakinannya. Dan ketika nanti di luar sekolah ataupun pindah sekolah, keyakinan itu memang ada pada diri mereka, tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam hal ini wali kelasnya atau gurunya. Pernah Bapak Ibu melihat alumni SD yang sudah lulus, tapi ibu sudah tidak ada kuasa lagi untuk mengatur dia, ya kan? Kalau saya mengalaminya ketika upacara 17 Agustus, yang SMA itu adalah alumni SMP, dan memang mereka sudah tidak menghargai kita sebagai guru lagi, karena kita tidak berdampak lah pada mereka. Ya kan Bu? Itulah yang dialami sekarang. Jadi itu saja. Masih ada berarti ada yang berhasil Bapak Ibu ya. Ada yang memang nilai-nilainya punya motivasi dalam diri anak masing-masing. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada saya, atas waktunya yang sudah meluangkan kurang lebih 1 jam. Semoga kebaikan Bapak Ibu dan apa yang dapat saya berikan kepada Ibu Bapak Ibu itu semata-mata adalah dari Allah SWT, dan jika ada kesalahan dan kekurangan itu semata-mata karena kelemahan yang saya miliki. Sekali lagi saya berterima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam